Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Herawan. Selamat siang, Pak. Oke, baik Pak Herawan. Terima kasih banyak ya telah menghubungi saya untuk proses coaching Pak Herawan pada hari ini ya. Iya, betul, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Herawan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Iya. Oke, jam berapa pulang dari sekolah Pak? Ya, kami pulang dari sekolah itu pukul 12.30, Pak. Oke, baik. Pak Baik. Herawan, oke Pak Herawan, kita akan melaksanakan coaching. Semoga bisa saling membantu Pak Herawannya untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Herawan. Itu. Siap, Pak. Iya. Pertama-tama mungkin Pak Herawan, apa tujuan kita untuk coaching hari ini Pak Herawan? Baik, terima kasih, Pak. Karena kesempatannya untuk sharing untuk hari ini. Adapun tujuan saya ketemu sama Bapak itu ada sedikit alami, Pak. Seperti ini. Pada saat saya melakukan pembelajaran, masih ada beberapa siswa itu tidak antusias ataukah tidak menyukai pembelajaran olahraga. Terutamanya itu biasa terjadi itu perempuan, Pak. Mungkin karena apa namanya kemampuannya kurang seperti itu, Pak. Itu eh, tujuan yang ingin saya bincang-bincangkan sama Bapak Agus. Oke, jadi tujuannya hari ini adalah untuk menemukan solusi ya Pak ya? Siap. Iya. Menemukan solusi terkait permasalahan yang disampaikan tadi ya, seputar beberapa siswa mungkin yang di dalam kelas itu Pak Herawan Iya. ya. Ini sambil saya catat di notepad Pak ya, seperti itu. Siap. Oke baik, sudah menyampaikan tadi tujuannya Pak Herawan ya. Iya, Pak. Untuk untuk ini sebelumnya Pak Herawan, yang dimaksud aktif itu bagaimana Pak Herawan? Yang Bapak maksud aktif di kelas itu seperti apa? Baik, Pak. Eh, dalam proses pembelajaran itu anak-anak itu fokusnya, maksudnya dalam pembelajaran saya mau anak-anak itu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Tapi ternyata yang saya hadapi itu eh, kayak tidak termotivasi begitu, Pak, dalam pembelajarannya. Seperti itu. Eh, Tidak termotivasi yang Pak Herawan lihat itu yang bagaimana Pak? Di siswa contohnya Pak? Ya, tidak, maksudnya tidak mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, Pak. Kadang temannya diberikan contoh, dia tidak bisa melakukan ataukah eh, kayak apa ya, kurang eh, anggaplah tidak ataukah dia bilang membosankan dalam pembelajaran olahraga karena Hmm. saya tidak tahu juga ini karena kenapa dia bosan seperti itu. Tapi ada siswa yang mengatakan bosan Pak atau Bapak mungkin cuma lihat dari tingkah lakunya saja atau memang ada yang ada yang sejauh ini yang untuk mengetahui bahwa dia bosan atau tidak dari mana Bapak tahu? Apakah dari perilakunya kah atau dari atau Bapak sendiri yang menyimpulkan seperti itu? Iya, saya tidak menyimpulkan, cuma saya melihat dari tingkah lakunya, Pak. Ya, tingkah lakunya seperti itu. Seperti tidak fokus, tidak mau bergerak,
itu permasalahan yang saya temui di lapangan dalam proses pembelajaran. Oke, itu terjadi di hanya satu kelas kah, Pak? Atau ada siswa tertentu atau memang secara keseluruhan, Pak, yang Bapak lihat? Ya, ini saya lihat ini, hanya siswa tertentu saja Pak Agus. Ya, Oh, siswa siswa tertentu. tertentu. Di Eee, semua kelas, Pak, ya? iya, rata-rata itu A1, 2, ada beberapa di semua kelas. Jadi, dalam artian itu, saya melihat ini hanya siswa tertentu saja, terutama saya lihat itu perempuan Hmm, perempuan, ya seperti itu. oke, baik. Tapi ada juga siswa yang ini, Pak, ya, ada juga siswa yang antusias, semangat, ada juga, Pak, ya, berarti ya? Iya, eee, antusias rata-rata ya yang antusias itu laki-lakinya Pak Agus. Oke. Karena kalau saya, melakukan pembelajaran, rata-rata itu laki-laki senang kalau olahraga. Saya kurang tahu juga ini kenapa perempuan 1, 2 ini, tidak terlalu menyenangi pembelajaran olahraga. Ya seperti itu. Oke. Oke, Pak Herawan, berarti luar biasa Pak Herawan ya sudah bisa, apa namanya, menarik minat, laki-laki untuk, belajar olahraga seperti itu. Mungkin, kendalanya masih ada beberapa siswa, Pak, ya, bahkan terjadi tidak hanya di satu kelas, tapi, di beberapa kelas yang ini. Pak Herawan, kapan sih pertama kali menyadari, Pak, bahwa ada, eee, hal yang seperti ini, Pak Herawan, di kelas di ini, yang terjadi di kelas Bapak? Ya, saya pada saat itu saya membagi kelompok, di situlah saya bisa mengetahui karena, pembelajaran saya itu rata-rata kalau kami di olahraga, kan pembelajarannya itu rata-rata berdiferensiasi, artinya dia berkelompok. Di situ peran sertanya dalam kelompok itu, di situ saya bisa melihat, apa namanya, tingkat, kerjasamanya kurang, ya seperti itu, Pak. Hmm. Tapi pembagian kelompoknya, Pak, berdasarkan apa biasanya? Apakah dikumpulkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bagaimana, Pak? Oh iya. Kalau saya itu kebetulan, pembelajaran saya itu modulnya menggunakan modul, berdiferensiasi, pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat siswa. Sudah saya petakan itu dengan asesmen awalnya. Tapi permasalahannya itu, setelah saya membuat kelompok, masih ada, siswa yang, apa namanya, tidak fokus, kurang bersemangat, ataukah kata lainnya tuh kayak membosankan dilihat karena tidak berperan serta dalam kelompoknya itu, Pak, seperti Oh, itu. seperti itu, baik. Pak Herawan, dari yang, sudah diidentifikasi tadi ya, Pak, ya, masalahnya, kira-kira, Pak, biasanya, mmm, siswa yang tidak aktif itu karena apa, Pak Herawan? Menurut yang Bapak ini? Baik, terutama dalam pembelajaran misalnya pembelajaran sepak bola, Pak. Ya, Ya, dalam pembelajaran sepak bola itu, kadang ada menggunakan, keterampilan misalnya mendribbling mmm, ataukah, menendang, seperti mhm, itu, eee, di situ terjadi, eee, apa namanya, peran serta dari, peserta didik kurang, terutamanya yang perempuan. Seperti perempuan. iya. Oke, tadi, Bapak menyampaikan bahwa, eee, apa namanya, yang kurang itu umumnya di perempuan, terutama di permainan bola, Pak, seperti itu ya. Eee, apakah memang, Pak, kalau yang Bapak tahu, apakah memang, eee
secara umum perempuan suka bola Pak atau bagaimana? Sepengetahuan saya setelah apa namanya beberapa kali mengajar permainan Mhm. sepak bola, memang saya lihat itu minat daya minat perempuan itu kurang dalam Mmm, pembelajaran olahraga, Pak. Yang iya dominan itu laki-lakinya. iya betul, Perempuan itu dia hanya sukanya saya lihat jadi pengamat. iya, Tapi mhm tetap saya tekankan untuk artiannya biar tidak bisa main bola, tapi mampu memahami permainan sepak bola. Seperti itu, mhm, Pak. oke, baik. Nah, Pak Herawan, apa namanya, yang sudah Pak Herawan lakukan selama ini untuk mengatasi masalah ini, pernah Bapak? Baik, Pernah mencoba iya, baik. Saya mencoba merubah cara pembelajaran saya. mhm, Eh, saya akan mencoba meramu modul itu supaya pembelajaran saya lebih menyenangkan dan iya, menarik minat tanpa mengenal perempuan dan laki-laki. Saya akan mmm, mencoba sedemikian rupa metode-metode dalam pembelajaran itu supaya si perempuan rata-rata yang kurang minatnya itu bisa lebih eh, apa namanya bisa lebih memahami dan bisa bermain seperti itu dengan baik. Seperti itu, Pak. mmm, oke oke. Eee, itu sudah pernah diterapkan Pak Herawan? Baik, eh, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran tersebut supaya eh, untuk menarik minat peserta didik. Ya seperti itu, Mhm, Pak. berarti belum pernah dicoba itu Pak ya? Nanti akan dicoba berarti Pak? Ya, siap. Setelah perbincangan ini, mungkin sepekan atau 2 pekan, saya akan menerapkan eh, metode-metode yang baru, metode berdiferensiasi, supaya lebih menarik minat peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Iya. baik, apa namanya, eee, kalau di sekolahnya Bapak nih, eee, memang laki-lakinya sering menonton bola Pak ya? Atau perempuannya sering menonton bola di TV atau di mana? Sering Pak ya? Iya, sering. Mmm, Eh, iya Rata-rata di sini masif pertandingan sepak bola di lingkungan kami masif baik, itu pertandingan sepak bola. oh, dan Cuma itu yang dominan pertandingannya oh oh ya, baik Kak. Itu pertandingannya laki-laki Pak atau perempuan Pak ya? laki-laki semua, Pak. Laki-laki semua, Iya. berarti, eee, laki-laki semua ya? Berarti mungkin, siswanya memahami bahwa permainan itu hanya untuk laki-laki Pak ya? Iya Eh, Mungkin karena iya eh, minatnya dalam proses iya pembelajaran di sekolah saya lihat itu iya laki-laki yang dominan. iya Antusias sekali kalau laki-laki, senang sekali dia. iya. Padahal Pak kalau dari aturan, apa namanya, kalau dari ilmu keolahragaan Pak nih, itu permainan bola itu apakah memang hanya untuk laki-laki Pak atau perempuan Pak? Ya, tentunya tidak. Dalam ilmu keolahragaan itu laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama. Mhm, Cuma yang menentukan itu minatnya masing-masing peserta. iya, Ya, dalam minat mengeksplorasi kemampuannya. Seperti itu, ya, Pak. tuh tadi, apa tadi kan, siswanya mungkin selama ini melihat, apa ya, yang seperti Pak Herawan tadi sampaikan bahwa masif pertandingan sepak bola
apa namanya, di tempatnya mereka, di lingkungan mereka, umumnya laki-laki. Pak Herawan pernah tidak memberikan mereka semacam tontonan atau liga yang memang betul-betul liga sepak bola yang betul-betul diperuntukkan untuk perempuan? Pernah tidak Pak mereka menonton itu? Eh, Secara tidak langsung belum pernah saya tampilkan seperti itu, Pak. Kadang kalau saya mengajar, sering saya menggunakan media pembelajaran, misalnya video pembelajaran itu, tapi apa lagi namanya, yang ditampilkan itu hanya laki-laki saja, Pak. Laki-laki Hmm, saja. jadi Perempuan kira-kira saya nanti, ya, ya, saya kira-kira nanti tidak. Bapak, kalau Bapak tampilkan, coba tampilkan itu bagaimana kira-kira Pak? Untuk, Baik, ya, saya akan mencoba mengambil video pembelajaran yang bisa menampilkan tutorial teknik-teknik dalam permainan sepak bola itu perempuan supaya mungkin motivasi dan minatnya perempuan itu bisa saya dapat setelah pembelajaran saya berlangsung seperti itu. ya, supaya menemukan model Pak ya, mereka bisa Betul. mungkin, ya. Oke, baik Pak Herawan, kira-kira untuk seperti yang Pak Herawan tadi sampaikan, ingin membangkitkan semangat dari video, mempertontonkan video, itu kapan kira-kira Pak Herawan akan laksanakan Pak Herawan? Baik, setelah diskusi kita ini Pak, saya akan mencari segera referensi eh, tutorial mengenai pembelajaran khusus misalnya sepak bola itu supaya peserta didik perempuan baik laki-laki itu antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya bawakan. Seperti itu, Pak. Kira-kira nanti kalau apa namanya, kalau dilaksanakan Pak, siapa saja kira-kira mungkin yang terlibat Pak yang bisa membantu Bapak untuk Baik, melaksanakan selanjutnya nanti Pak? ya. Tentunya saya akan melibatkan teman sejawat saya. Kebetulan ada teman sejawat saya ini, dia wasit sepak bola. Saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan dia untuk mendapatkan tutorial pembelajaran yang lebih menarik lagi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Nanti apa namanya Pak, ketika setelah dilaksanakan kegiatan itu, apa kira-kira kapan kira-kira di programnya Bapak dikatakan berhasil, Pak? Baik, eh, setelah saya mencoba, setelah saya mencoba dan menerapkan strategi hasil diskusi kita ini, disitulah saya akan mengevaluasi hasil metode-metode yang kita diskusikan ini, Pak. Apakah itu berhasil atau tidak? Saya akan sampaikan nanti kepada Bapak apabila ada waktu luang dan ketemu di lain waktu, itu saya akan sampaikan setelah saya mengevaluasi hasil dari pembicaraan kita ini, Pak. Oke, baik ya Pak Herawan, ya mungkin saya rasa dari diskusi kita ini, dari coaching ini, kira-kira apa yang Bapak, apakah Bapak kan sudah menyampaikan tadi tujuan awalnya untuk coaching ini, dan apakah sudah menemukan jawaban Bapak untuk coaching ini Bapak, seperti itu? Untuk solusi Baik. dari permasalahannya Pak Herawan? Alhamdulillah saya lega sekarang karena setelah kita berbincang-bincang Pak, saya
dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan ini menjadi apalagi namanya perubahan positif bagi saya, Pak. Untuk kedepannya bagaimana mengatasi masalah dalam proses pembelajaran itu dengan baik. Dan saya sangat senang karena itu saya rasa tercapai. Seperti itu. Oke, baik Pak Herawan ya. Saya kira untuk sesi kita Pak Herawan kita cukupkan sampai di sini karena tujuan coaching kita juga sudah tercapai. Semoga apa yang didapatkan tadi dari diskusi kita ini bisa diterapkan di apa namanya untuk permasalahan Pak Herawan. Saya akhiri Pak Herawan ya. Terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ini Pak. ini rekamannya apakah tetap berlanjut Pak Herawan? Ya. Eh, kalau bisa kita foto nanti apa namanya? Kan ini kan 15 menit satu orang, Pak. Ya, ini Cukup Kak, juga 15. apakah sudah cukup Pak Herawan? Saya tadi tidak lihat. Kayaknya cukup Pak. Cukup kayaknya. Sudah cukup Pak. Kalau tidak salah tadi 15.30 berapa begitu Pak Herawan. Oke Pak Herawan, ada masukan tadi Pak mungkin dari ini Pak, dari coaching ini Pak, mungkin saya ada langkah-langkah yang tidak apa namanya, yang tidak sesuai dengan Tirta Pak atau bagaimana? Eh, apa namanya? Karena kalau sudah bisa jadi foto nanti ini toh. Ya bisa Pak. Ya, sesuai dengan alur pembicaraan kita, saya rasa sudah dapat itu karena ada tujuan, ada identifikasi, ada apa lagi namanya? Eh, rumusan strategi toh, maksudnya rencana. Terus aksi nyata tadi itu saya melakukan proses pembelajaran. Ya. Iya, saya kira dapat ini itu mudah-mudahan. Oke, baik itu refleksinya Pak Herawan ya Pak Herawan. Ini kita lanjut untuk di sesinya Pak Herawan sebagai coach dan saya sebagai coach Pak Herawan ya. Nanti saya coba apa namanya? Ini juga menyelesaikan nanti Pak. Ya. Oke Pak Herawan silahkan mungkin. Di Langsung disambung saja Pak nanti ini. sambung. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Herawan. Iya, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa Pak. Ya. Iya. Eh, bagaimana perasaan hari ini? Aman? Eh, Alhamdulillah Pak aman, cuman Iya. ada sedikit masalah nih Pak yang saya ingin diskusikan dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Baik, baik. Silakan, silakan, Pak Agus. Eh, apa yang ingin kita bahas untuk pertemuan kita kali ini? Iya, yang ingin saya bahas Pak tentang masalah pembelajaran Pak di kelas Pak. Ya, Oh iya, masalah proses pembelajaran. iya Iya. betul Pak Herawan. Seperti apa itu Pak Agus? Ya ini kemarin kan kita apa namanya menerapkan kurikulum merdeka Pak, terus ada pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat video-video di YouTube Pak, terus saya coba terapkan di kelas saya Pak. Ya, saya bagi kelompok, ada kelompok visual, ada kelompok auditori. Kelompok visual itu dua kelompok, auditori satu kelompok dan kinestetik satu kelompok Pak. Jadi 4 kelompok di kelas itu saya bagi, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik Pak Herawan pada saat ini. Ya, oh, tidak berjalan dengan baik. Iya, iya, Iya Pak. baik. Seperti apa yang
Pak Agus lakukan itu sehingga tidak berjalan dengan baik. Iya Pak, jadi kan tadi saya bagi 4 kelompok, kinestetik 1, auditori 1, eh, dan keduanya visual. Nah, tapi ternyata pada saat pelaksanaan pembelajaran saya kan melakukan diferensiasi konten juga Pak. Jadi ini kelompok-kelompok masing-masing ini beda-beda konten yang mereka pelajari. Ada yang belajar di luar kelas, ada yang belajar menggunakan video, ada yang belajar menggunakan audio, seperti itu Pak. Tapi dalam proses pembelajaran Pak, kayak mereka kayak saling cemburu Pak begitu. Yang mendengarkan audio, mereka bilang kenapa saya tidak menonton video. Yang menonton video kenapa cuma sebagian yang belajar di luar, kita juga mau jalan-jalan keluar Pak. Nah terus ini yang di luar, Pak di luar panas Pak, saya mau belajar di dalam kayak yang lain kayak begitu Pak. Jadi mereka kayak merasa tidak adil cara saya mengajar Pak. Dari situ kayak wah bagaimana ya, gitu Pak. Oh, Ya. ya. Pak Agus menggunakan empat pendekatan itu. Ya, seperti itu. Terus bagaimana cara penerapannya itu, empat pendekatan itu, Pak? Pendekatannya kan Pak berdiferensiasi, kemudian ada diferensiasi konten Pak, ada diferensiasi kontennya tadi beda-beda apa Ya. namanya penyajian materinya, kemudian diferensiasi prosesnya juga Pak beda-beda caranya mereka belajar Pak, ada yang prosesnya begini, ada yang prosesnya di dalam kelas Iya, seperti itu iya. Pak. Dan itu yang ternyata tidak berhasil saya terapkan di kelas Pak Irawan. Oh, iya, iya, iya. Jadi Pak Agus, apakah sudah melakukan yang namanya asesmen awal sebelum melaksanakan proses pembelajaran? Sudah Pak, saya sudah melakukan asesmen Pak, tapi yang saya lakukan cuma asesmen non kognitif Pak, untuk mengetahui gaya belajarnya saja Pak, gitu. Oh iya, jadi Pak Agus hanya melakukan asesmen kognitif. Tidak ada asesmen, eee, saya cuma melakukan non kognitif Pak, tidak ada Oh, asesmen non kognitif kognitif. Pak. Oh iya, iya. Pak Agus melaksanakan asesmen non kognitif. Ya, Seperti itu. Terus bagaimana penerapannya itu sehingga eh, siswa masih ada yang apalagi namanya siswa masih ada yang cemburu. Eh, ya, Padahal sudah dipetakan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti apa eh, kira-kira Pak Agus yang bisa lakukan itu? iya Pak, apa namanya, kecemburuannya terjadi karena itu tadi Pak, ada yang merasa, kenapa harus panas-panas di luar, ada yang tertarik menonton video tapi, saya batasi, hanya ini, saya batasi bahwa kalau kinestetik ya di luar dulu belajarnya sambil mengamati lingkungan, kayak begitu Pak. Iya, iya. Aturannya begitu Jadi Pak. ya betul. Jadi Pak Agus apalagi namanya mencoba memahami itu kendala-kendala yang dilakukan. Terus kira-kira bagaimana cara ataukah bagaimana Pak Agus dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul itu? Bagaimana kira-kira Pak Agus eh, Ya, mengatasi kendala yang muncul seperti itu? ya kalau saya mengatasinya Pak dengan apa namanya, saya jelaskan Pak di ini apa namanya, di bahwa meskipun berbeda, eh, apa namanya, adil itu sudah saya jelaskan bahwa adil itu tidak harus sama, begitu mungkin Pak. Iya. Ya mereka punya kebutuhan masing-masing, kayak begitu Pak. Baik.
setelah melakukan apa namanya penjelasan seperti itu, langkah-langkah apa saja yang bisa kira-kira diambil supaya lebih menarik ini eh, peserta didik supaya dia bisa memahami sesuai dengan kebutuhannya. Iya Pak, mungkin kalau dari sini Pak saya belajar bahwa mungkin ke depannya yang bisa diterapkan itu bukan tidak memeta-metakan Pak ya, berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi meskipun mereka kecenderungan gaya belajarnya kinestetik tapi juga menonton video. Nah, kesalahan saya kemarin mungkin karena membatasi setiap kelompok, Pak. Begitu. Jadi nanti kalau ke depan mungkin lebih ke ini, apa, pembagian kelompoknya bukan lagi berdasarkan gaya belajar, Pak, tapi berdasarkan kemampuan mungkin atau atau yang lain atau minat belajarnya. Ya, baik, bagus sekali tuh Pak Agus. Eh, kita akan Pak Agus akan mencoba beberapa strategi dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Itu sudah langkah bagus yang bisa dilakukan. Terus ide-ide apa saja ya kira-kira Pak Agus bisa munculkan supaya tidak ada kecenderungan apa namanya berpindah tempat seperti itu yang dibahasakan tadi, tidak ada kecenderungan untuk berpindah tempat. Kira-kira metode-metode apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak ini bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, mungkin eh, seperti itu Pak ya. Apa namanya? Eh, tetap dibagi-bagi kelompok, tapi bukan lagi berdasarkan gaya belajarnya, tapi lebih heterogen lagi. Kemudian nanti setiap kelompok mungkin bisa eh, mempelajari ya dari konten-konten yang disediakan. Hanya di menonton, tapi menonton video ataupun bermain itu bisa digunakan di semua kelompok. Jadi tidak ada lagi kecemburuan karena semua kelompok punya akses yang sama, Pak. Gitu. Baik, jadi Pak Agus sudah memetakan terus mengambil langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Eh, Kira-kira eh, kapan ini bisa diterapkan, Pak Agus? Oh ya, mungkin pada pertemuan selanjutnya, Pak, di mata pelajaran yang sama, mata pelajaran IPAS, mungkin di materi selanjutnya, Pak. Nanti saya coba terapkan yang saya bilang tadi, Pak. Pembagiannya bukan berdasarkan gaya belajar lagi, tapi berdasarkan kemampuan atau kesiapan belajarnya mungkin. Kemudian eh, apa namanya dalam setiap kelompok itu kan tadi berdasarkan kesiapan ya Pak. Berarti Iya, Pak, betul. ada yang ada yang belum paham, ada yang paham setengah, ada yang paham penuh. Nanti tantangan tiap kelompoknya mungkin berbeda-beda, Pak. Seperti itu berdasarkan kesiapan belajarnya, Pak. Baik, kira-kira langkah-langkah apa lagi yang bisa diterapkan setelah tadi kita mengatakan eh, pembelajaran memenuhi kebutuhan peserta didik, tidak hanya berfokus pada apa lagi namanya minatnya, tapi berdiferensiasi diberlakukan dalam proses pembelajaran itu untuk memenuhi kebutuhan siswanya Pak Agus, seperti itu. Kira-kira lebih fokusnya lagi kepada siswa ini, apakah masih ada langkah-langkah selain pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan? Langkah-langkah lain, Pak ya, yang bisa dilakukan selain Ya,
diferensiasi tadi Pak ya, membagi kelompok mungkin, diferensiasi proses tadi Pak ya, tadi kan dibagi-bagi per kelompok. Betul. Kalau mungkin yang lain yang bisa saya lakukan, tetap ada diferensiasi proses, tapi semua kelompok mengalami. Jadi semua kelompok menonton, ada sisi menontonnya, semua kelompok ada yang, menggunakan media, yang dapat disentuh untuk kinestetik. Jadi semua kelompok bisa menggunakan itu, eee, ataupun bahkan, jadi itu Pak ya, maksud saya semua kelompok bisa semua yang berbeda tadi ya, tingkat, eee, kedalaman materinya. Mungkin, siswa di kelompok yang belum sama sekali paham mungkin, eee, materi yang diberikan, dasarnya saja, yang penting mencapai tujuan pembelajaran. Kalau yang tengah-tengah mungkin, ada tambahan sedikit. Nah, mungkin yang paham paham utuh, ini yang kelompok yang, kesiapan belajarnya tinggi, mungkin, materi pembelajarannya lagi yang advance, artinya yang lebih mendalam lagi, seperti itu. Nanti, setelah itu, mereka akan dipecah lagi kelompoknya, sehingga yang, paham utuh tadi ini atau kesiapan belajarnya tinggi menjadi narasumber lagi di kelompok-kelompoknya masing-masing, Pak, seperti itu mungkin, Pak. Baik. Perencanaannya sudah terlihat dengan baik. Perencanaan Pak Agus sudah terlihat dengan sangat baik. Kira-kira kapan bisa diterapkan ini Pak Agus kepada siswanya mengenai langkah-langkah yang sudah disusun tadi? Kira-kira mungkin nanti, diterapkan di pekan depan, Pak. Baik, ya. Apakah Pak Agus optimis dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi? Bisa lebih Iya, mungkin, saya perlu mempelajari lagi Pak ya, referensi tentang pembelajaran diferensiasi, sambil mempersiapkan yang lainnya Pak. Kalau memang sudah matang, saya optimis bisa lebih baik dari sebelumnya Pak, begitu. baik. Jadi eh, selama pertemuan ataukah diskusi kita Pak Agus di sini, apa kira-kira yang Pak Agus bisa dapatkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Oke Pak, yang saya dapatkan itu mungkin tadi ya, bisa memperbaiki pembelajaran diferensiasi lagi Pak, bukan dari, gaya belajarnya, tapi dari sisi lain mungkin seperti, eee, kesiapan belajar ya, karena mungkin, tidak apa namanya, kondisi kelas kita yang berbeda, jadi mungkin tidak ada hal yang tidak bisa saya terapkan di kelas saya, yang mungkin berhasil di kelas, guru lain mungkin, seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah. Saya juga mendoakan Pak Gus semoga strategi pembelajaran yang Pak Agus sampaikan tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, seperti itu. Terima kasih atas diskusinya Pak Gus. Siap Pak Herawan, terima kasih banyak Pak Herawan atas Ya, bantuannya pada sore hari ini. baik. Saya akhiri mungkin sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini Pak Agus. Semoga kita akan bertemu di lain waktu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Herawan. Sama-sama Pak Agus. Oke baik Pak Herawan, untuk sesi coaching ya. Sekarang refleksi Pak Herawan ya. Baik. Ya, untuk yang tadi Pak ya, yang sudah baik itu di alur tirtanya sudah, apa namanya, sudah
sudah menunjukkan dengan jelas Pak ya, dari tujuan, ya identifikasi, kemudian rencana, dan dan ininya Pak, apa namanya, tanggung jawab ya. Ya, betul. Di akhir tanggung jawab. Ya, itu sudah terlihat dengan jelas tadi, seperti itu. Terus Kalau yang lain mungkin ada beberapa pertanyaan yang apa namanya redundan atau berulang Pak, ya, seperti iya itu. betul. Mungkin ya, itu mungkin yang maksudnya sudah dijawab tadi, ditanyakan Terus kembali, iya, ya ada mungkin 2 dua sampai tiga 3 ya. tiga kali pertanyaan. Ya Ya seperti itu itu Pak. Mas wajar sih. Ya, Ya, ya karena begini eh, kemarin dari sisi apalagi namanya sesi latihan itu kan saya baru mendapatkan apalagi namanya coaching yang seperti ini. Jadi hmm, agak-agak grogi kemarin. Di ya, sini sudah agak-agak jauh mendingan. lebih jauh Ya, lebih baik Pak, berarti. ya jauh lebih baik. Cuma kesalahan masih ada muncul dan itu menjadi motivasi untuk saya bagaimana ke depannya bisa saya perbaiki, bisa saya latihan baik di teman sejawat, baik di siswa itu sendiri. Dan saya sangat terkesan juga di sini karena coaching ini memang kalau dilihat dari alur tirtanya bisa apalagi namanya bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat dan mengatasi masalah itu dengan cepat apabila kita bisa menerapkannya dengan baik dan Ya, seperti itu, Pak. oke, baik Pak Herawan. Terima kasih banyak Pak Herawan ya, untuk sore ini. Mungkin kita cukupkan sesi kita Pak Herawan. Sebentar saya kirimkan link rekaman sesi ini Pak Herawan ya. Baik, Untuk sama dia. tolong diedit sedemikian rupa supaya Nggak mungkin baik, langsung Mas. langsung di ini saja Pak ya, langsung saya tanyakan dulu ke yang lain Pak bagaimana anunya. Oke, siap siap. Makasih Makasih Pak Pak Gus. Irawan, makasih Iya, banyak Pak. makasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Gus. Makasih Pak.